kali ini kita akan mempelajari sedikit mengenai pemodelan fungsi sumber daya manusia pada fasilitas kesehatan. Luther Gulick sekitar 1930 mengatakan bahwa fungsi manajemen adalah POHD-CORP, yaitu singkatan dari P yaitu planning, O artinya organizing, S artinya staffing, D artinya directing, C artinya coordinating, R artinya reporting, and B artinya budgeting. 4 fungsi pekerjaan manajer menurut Allen. Yang pertama, memimpin atau leading. Memimpin adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seorang manajer agar orang lain bertindak. Fungsi leading ini terdiri dari beberapa kegiatan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengambil keputusan atau decision making. Yang kedua, mengadakan komunikasi atau communication. Yang ketiga, memberikan motivasi atau motivation. Yang keempat, memilih orang-orang atau chosen people. Yang kelima, mengembangkan orang-orang atau developing people. Yang kedua, merencanakan atau planning. Kegiatan merencanakan meliputi beberapa kegiatan, yaitu 1. Meramalkan forecasting adalah pekerjaan seorang manajer dalam memperkirakan waktu yang akan datang. 2. Menetapkan maksud dan tujuan atau establishing objective, yaitu pekerjaan manajer dalam menentukan tujuan atau sasaran. Yang ketiga, mengacarakan atau programming, yaitu menetapkan urutan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Yang keempat, mengatur waktu atau scheduling, yaitu menetapkan urutan yang tepat. Hal ini sangat penting agar semua tindakan dapat berhasil dengan baik. Yang kelima, menyusun anggaran belanja atau budgeting, yaitu mengalokasikan sumber daya yang ada. 7. Mengembangkan prosedur atau developing procedures, yaitu menformulasikan cara-cara pelaksanaan pekerjaan. Yang terakhir yaitu menetapkan dan menafsirkan kebijaksanaan. Fungsi pekerjaan manajer menurut Allen yang ketiga yaitu menyusun atau organizing, yaitu pekerjaan yang dilakukan oleh seorang manajer dalam mengatur dan menghubungkan pekerjaan yang akan dilakukan sehingga dapat dilaksanakan dengan efektif. Fungsi manajemen organizing ini meliputi A. Merencanakan struktur organisasi, B. Mendelegasikan tanggung jawab dan wewenang, C. Menetapkan hubungan-hubungan. 4. Mengawasi dan meneliti, yaitu controlling. Pekerjaan seorang manajer dalam menilai dan mengatur pekerjaan yang diselenggarakan dan yang telah selesai. Cara-cara pengawasan dalam manajemen diperoleh melalui A. Perkembangan derajat pekerjaan, B. Pengukuran hasil pekerjaan, C. Penilaian hasil pekerjaan, D. Pengambilan tindakan perbaikan. Menetapkan unit kerja dan kategori SDM. Dokumen perencanaan kebutuhan sumber daya manusia atau SDM kesehatan unit rekam medis yang sudah ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit dimanfaatkan untuk 1. Dasar usulan formasi berdasarkan hasil perhitungan kebutuhan SDM kesehatan yang seperti yang tertuang pada dokumen perencanaan sumber daya manusia rumah sakit. 2. Penataan unit rekam medis. 3. Bahan kebijakan dalam redistribusi. 4. Bahan kebijakan dalam distribusi. 5. Manajemen SDM non-kesehatan yang bekerja di unit rekam medis. 6. Advokasi ke subbagian SDM dan untuk mendapatkan usulan formasi melalui persetujuan dari Direktur Rumah Sakit. Modul perencanaan SDM dari Andrew E. Sikula, yaitu Human Resource Objective, Organization Planning, Human Resource Auditing, Human Resource Forecasting, and Human Resource Action Programs. 5 komponen model perencanaan sumber daya manusia. A. HR Objective. Tujuan perencanaan SDM adalah sebagai bagian dari unsur-unsur yang mendukung strategi organisasi dari sisi pengelolaan SDM. Oleh karenanya, strategi yang dikembangkan dalam bidang SDM mutlak harus selaras dengan strategi organisasi. B. Organization Planning. Dalam jangka waktu ke depan, organisasi memiliki rencana atau program kerja yang akan dijalankan. Dalam menjalankan program tersebut, perlu dipastikan apakah berdampak pada adanya kebutuhan SDM. Apabila program kerja tersebut, maka pemenuhan kebutuhan SDM menjadi hal yang mutlak direncanakan. C. HR Auditing. Berdasarkan perencanaan kebutuhan SDM, yang perlu dilakukan adalah mengaudit kondisi SDM saat ini. Audit SDM dalam konteks perencanaan SDM berfungsi untuk memastikan secara jumlah SDM yang ada mencakupi sesuai kebutuhan dan secara kompetensi, memiliki kemampuan untuk melaksanakan suatu pekerjaan. D. HR Forecasting. Untuk mengetahui kebutuhan SDM di masa yang akan datang, perlu dilakukan forecasting atau peramalan kebutuhan SDM. Hal ini diperlukan agar pengelola SDM memiliki gambaran beberapa SDM yang dibutuhkan dalam kurun waktu tertentu ke depan
biasanya 1-5 tahun. Selain itu, dengan dapat diramalkannya kebutuhan SDM, manajemen dapat mengalokasikan anggaran untuk biaya pegawai, meliputi biaya rekrutmen, gaji dan tunjangan-tunjangan, serta pelengkapan dan fasilitas kerja. Action Plan HR Program. Proses perencanaan SDM diakhiri dengan pembuatan action plan atau rencana tindakan. Action plan ini dapat berisi perencanaan program-program yang bersifat siap dijalankan, meliputi rencana rekrutmen, mutasi pegawai, diklat, dan penganggaran. Model perencanaan SDM menurut Andre Sikula bersifat sirkular. Setelah action plan, masukan-masukan diperoleh dapat menjadi bahan evaluasi untuk merumuskan kembali HR objektif agar lebih efektif dan efisien dalam mendukung rencana kerja organisasi. Data yang dibutuhkan dalam menyusun beban kerja masing-masing kategori unit kerja meliputi 1. Kegiatan pokok yang dilaksanakan oleh masing-masing kategori. Kegiatan pokok adalah kumpulan berbagai jenis kegiatan sesuai dengan standar pelayanan dan standar operasional prosedur atau SOP untuk menghasilkan pelayanan kesehatan atau medik yang dilaksanakan oleh SDM kesehatan kompetensi tertentu. 2. Rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tiap kegiatan pokok. Rata-rata waktu adalah suatu waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu kegiatan pokok oleh masing-masing kategori SDM pada tiap unit. 3. Standar beban kerja per 1 tahun masing-masing kategori SDM. 4. Standar beban kerja adalah volume kuantitas beban kerja selama 1 tahun per kategori. Standar beban kerja untuk suatu kegiatan pokok disusun berdasarkan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan waktu rata-rata dan waktu kerja tersedia yang dimiliki oleh masing-masing kategori SDM. Data yang dibutuhkan untuk menetapkan beban kerja masing-masing kategori SDM utamanya adalah sebagai berikut. 1. Kategori SDM yang bekerja pada tiap unit instansi sebagaimana yang telah ditetapkan pada langkah kedua. 2. Standar profesi, standar pelayanan yang berlaku di rumah sakit. 3. Rata-rata waktu yang dibutuhkan oleh tiap kategori SDM untuk melaksanakan atau menyelesaikan berbagai pelayanan. 4. Data dan informasi kegiatan pelayanan pada tiap unit medis. Beban kerja masing-masing SDM di tiap unit kerja rumah sakit adalah 1. Kegiatan pokok yang dilaksanakan oleh masing-masing kategori SDM. Untuk kegiatan pokok perlu dibedakan kegiatan langsung dan kegiatan tidak langsung. 2. Rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tiap kegiatan pokok. Rata-rata waktu yang ditetapkan berdasarkan pengamatan dan pengalaman selama bekerja dan kesepakatan bersama. 3. Standar beban kerja per 1 tahun masing-masing kategori SDM. Standar beban kerja adalah volume atau kuantitas beban kerja selama 1 tahun per kategori SDM. Standar beban kerja untuk suatu kegiatan pokok disusun berdasarkan proses yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya atau waktu rata-rata dan waktu yang tersedia yang dimiliki masing-masing kategori SDM. Sekian sedikit yang bisa saya paparkan mengenai materi berikut. Selanjutnya seperti biasa kita akan membahas mengenai kasus. Terima kasih.
Pada video kali ini, kita akan membahas sedikit mengenai menganalisis regulasi dan kode etik yang relevan dengan pengelolaan tenaga kesehatan. Apakah itu regulasi etika profesi? Berkembangnya hukum kesehatan juga sering dengan bertumbuhnya etika profesi dan aspek-aspek hukum di bidang kedokteran dan kesehatan. Etika profesi kedokteran berlandaskan pada dalil dan sumpah Hippocrates yang dikembangkan dalam Sumpah Dokter. Kode etik ini juga menetapkan norma-norma untuk menghindari konflik kepentingan dan mempromosikan kolaborasi dengan sesama tenaga kesehatan. Kode etik tenaga kesehatan tidak hanya melindungi kepentingan pasien, tetapi juga melibatkan tanggung jawab moral dan sosial yang lebih luas. Pelanggaran hak asasi manusia dalam kode etik tenaga kesehatan dapat meliputi berbagai tindakan yang merugikan pasien atau melanggar prinsip-prinsip etis yang seharusnya dijunjung tinggi. Aspek etik merupakan salah satu fondasi yang sangat penting bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam membangun hubungan baik dengan semua pihak selama melakukan pelayanan. Hubungan baik dengan semua pihak yang berperan dalam pelayanan kesehatan dapat mempermudah dalam mencapai tujuan bersama, yaitu kesembuhan dan kepuasan pasien. Dokumen Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014. Pasal 46 Perizinan. 1. Setiap tenaga kesehatan yang menjalankan praktik di bidang pelayanan kesehatan wajib memiliki izin. 2. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan dalam bentuk SIP. 3. SIP atau surat izin praktek sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten kota atas rekomendasi pejabat kesehatan yang berwenang di kabupaten kota tempat tenaga kesehatan menjalankan prakteknya. 4. Untuk mendapatkan SIP sebagaimana dimaksud pada ayat 2, tenaga kesehatan harus memiliki 1. STR yang masih berlaku, 2. Rekomendasi dari organisasi profesi, dan 3. Tempat praktek. 5. SIP sebagaimana dimaksud pada ayat 2 masing-masing berlaku hanya untuk satu tempat. 6. SIP masih berlaku sepanjang 1 STR masih berlaku dan 2 tempat praktik masih sesuai dengan yang tercantum dalam SIP. 7. Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan Peraturan Menteri. Pasal 70 Rekam Medis. Dalam pasal 70 dikatakan bahwa rekam medis itu 1. Setiap tenaga kesehatan yang melaksanakan pelayanan kesehatan perseorangan wajib membuat rekam medis penerima pelayanan kesehatan. 2. Rekam medis penerima pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus segera dilengkapi setelah penerima pelayanan kesehatan selesai menerima pelayanan kesehatan. 3. Setiap rekam medis penerima pelayanan kesehatan harus dibubuhi nama, waktu dan tanda tangan atau paraf tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan atau tindakan. 4. Rekam medis penerima pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 harus disimpan dan dijaga kerahasiaannya oleh tenaga kesehatan dan pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan. Kode etik profesi. Kode etik tenaga kesehatan adalah seperangkat aturan dan prinsip yang mengatur perilaku moral dan profesional para praktisi kesehatan dalam menjalankan tugas mereka. Kode etik ini bertujuan untuk memastikan bahwa tenaga kesehatan memberikan pelayanan yang berkualitas, aman dan beretika kepada pasien dan masyarakat secara keseluruhan. Kode etik rekam medis adalah pedoman tata tertib dan perilaku profesi dalam melaksanakan tugasnya dan dapat bertanggung jawab atas segala tindakannya baik kepada profesi, pasien dan juga semua masyarakat. Aspek kode etik tenaga kesehatan. Kode etik tenaga kesehatan mencakup berbagai aspek seperti 1. Kewajiban menjaga kerahasiaan informasi pasien. 2. Menghormati otonomi pasien dalam pengambilan keputusan. 3. Memastikan keadilan dalam pemberian pelayanan kesehatan. Serta 4. Menjaga integritas dan kejujuran dalam praktik medis. Keterkaitan regulasi dengan praktik manajemen sumber daya di unit kerja RMIK. Mengelola sumber daya di unit rekam medis dan informasi kesehatan merupakan proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Beberapa referensi mengatakan bahwa pengelolaan sumber daya yang paling rumit adalah mengelola sumber daya manusia, karena manusia mempunyai perasaan, harga diri, ingin dihormati, ingin diakui, ingin diperhatikan, dan lain-lain. Telaah kode etik profesi PMIK dan menghubungkannya dengan dilema ITK dalam pelayanan informasi kesehatan. Kode etik perekam medis dan informasi kesehatan, pedoman sikap dan perilaku perekam medis dan informasi kesehatan dalam menjalankan serta mempertanggungjawabkan segala tindakan profesinya baik kepada profesi, pasien maupun masyarakat luas. Kode etik adalah prinsip-prinsip moral yang melekat pada suatu profesi dan disusun secara sistematis. Kode etik profesi adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dan dalam kehidupan sehari-hari. Dan perilaku kerja perekam medis harus sesuai dengan kode etik profesi dalam menjalankan serta mempertanggungjawabkan profesinya.
Sedikit dari materi yang bisa saya jelaskan menurut PPT ini. Terima kasih, kita akan melanjutkan dengan kasus.